Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana, NPM 19111000371. Saya mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan PGMI semester 3 kelas I. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat yang berjudul Meteorologi Filsafat Pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan salah satu disiplin ilmu keislaman yang membahas objek-objek di seputar kependidikan Islam. Pemahaman hakikat pendidikan Islam sebenarnya tercantum di dalam sejarah dan falsafah Islam. Sebab setiap proses pendidikan tidak terlepas dari objek-objek keislaman. Dalam pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan, karena ia menjadi sarana yang membenarkan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. Metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tarikah, yang berarti langkah-langkah strategis yang pekerjaan. Dalam bahasa Inggris, metode dikenal dengan istilah method, yang berarti cara. Makna tarikah ini menggambarkan bahwa metode yang dipergunakan berkaitan dengan langkah strategis seseorang untuk dipersiapkan dalam sebuah pekerjaan. Metode pembelajaran adalah semua cara yang digunakan dalam upaya mendidik. Pendapat senada dikemukakan oleh Dindin Jamaluddin yang mengemukakan bahwa metode pendidikan adalah suatu cara yang digunakan dalam upaya mendidik. Kata metode menurutnya diartikan secara luas, karena mengajar adalah suatu bentuk upaya mendidik, maka metode di sini mencakup juga metode mengajar. Dalam literatur ilmu pendidikan, khususnya ilmu pengajaran, dapat ditemukan banyak metode mengajar. Adapun metode mendidik selain dengan cara mengajar, tidak terlalu banyak dibahas oleh para ahli. Sebabnya, mungkin metode mengajar lebih jelas, lebih tegas dan objektif, bahkan universal. Sedangkan metode mendidik selain mengajar lebih subjektif dan kurang jelas, kurang tegas, lebih bersifat seni daripada sebagai sains. Untuk lebih memahami pengertian metode pendidikan Islam tidaklah cukup atau dari segi etimologi saja. Maka untuk menjelaskannya secara terminologi, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli terkait dengan hal ini. Yang pertama, Ahmad Tafsir mendefinisikan sebagai suatu cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajar mata pelajaran. Yang kedua, Abudin Nata menyebutkan bahwa metode Tarbiyatul Islamiyah adalah sarana yang menyampaikan seseorang kepada tujuan penciptaannya sebagai khalifah di muka bumi dengan menjelaskan atau melaksanakan pendekatan di mana manusia ditempatkan sebagai makhluk yang memiliki potensi rohaniyah dan jasmaniyah, yang keduanya dapat saling digunakan untuk saluran penyampaian materi pembelajaran. Yang ketiga, Al-Rashidin mengemukakan bahwa metode pendidikan Islami adalah metode pendidikan yang mengakomodatir kedirian manusia dan cara sampainya ilmu ke dalam diri mereka. 2. Prinsip-prinsip metode pembelajaran. Prinsip-prinsip dengan menggunakan metode pembelajaran di sekolah atau madrasah, prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan erat satu sama yang lain. Misalnya, prinsip individualis hanya mungkin dilaksanakan bila ada kebebasan pusat, minat, dan aktivitas, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana dikatakan Jad adalah sebagai berikut. 1. Prinsip individualis. 2. Prinsip kebebasan. Ketiga, prinsip lingkungan. Keempat, prinsip globalisasi. Kelima, pusat-pusat minat. Keenam, aktivitas. Ketujuh, motivasi. 8. Kolerasi dan konsentrasi. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku umum yaitu 1. Prinsip perhatian dan motivasi. Kedua, keaktifan. Ketiga, keterlibatan langsung atau berpengalaman. Keempat, penguluran tangan. Kelima, balik
balikan atau penguatan. Keenam, perbedaan individual. Prinsip-prinsip metode mengajar yaitu: yang pertama, setiap metode mengajar senantiasa bertujuan. Artinya, pemilihan dan penggunaan sesuatu metode belajar dan mengajar adalah berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pemilihan sesuatu metode mengajar yang menyediakan kesempatan belajar bagi murid harus berdasarkan kepada keadaan murid, pribadi guru, dan lingkungan belajar. Ketiga, metode mengajar akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif apabila dibantu dengan alat bantu mengajar atau video visual. Yang keempat, di dalam pengajaran tidak ada sesuatu mode mengajar atau yang dianggap paling baik atau paling sempurna. Metode yang baik apabila berhasil untuk mencapai tujuan mengajar. Kelima, setiap metode mengajar dapat dinilai apakah metode itu tepat atau tidak serasi. Penilaian hasil belajar menentukan pula efisiensi dan keaktifan sesuatu metode belajar tersebut. Keenam, metode belajar dan mengajar hendaknya beraktivitas, artinya guru hendak menggunakan berbagai ragam metode sekaligus, sehingga murid berkesempatan melakukan kegiatan belajar atau proses bagi mereka untuk belajar, sehingga mengembangkan berbagai aspek pola dan tingkah laku murid. 3. Tujuan metode pembelajaran agama Islam. Yang pertama, pendekatan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, merangsang keaktifan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik senang belajar. Yang keempat, peserta didik mudah menguasai materi pembelajaran. Yang kelima, peserta didik memiliki kompetensi. Yang keenam, mempermudah guru dalam belajar. Yang ketujuh, membangun karakter peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.